Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang saya hormati, hari ini memang kita akan membahas paradigma penelitian ilmiah ya, atau dikenal juga paradigma penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dua mazhab besar ya dalam penelitian ilmiah akademis yang kita kenal, yaitu dengan kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif dikenal juga dengan istilahnya positivistik, dan kualitatif dikenal dengan post-positivistik. Inilah yang populer, yang diangkat di dunia metodologi penelitian. Penelitian itu kan dari kata dasarnya teliti. Jadi siapa saja menekuni dunia penelitian, artinya dia harus menjadi orang-orang yang teliti, barulah bisa menjadi atau menghasilkan sebuah temuan di dalam sebuah riset yang dilakukan. Padahal awal katanya tetap riset itu. Kalau buku-buku lama, Kusno Hadi itu menulis buku masih dengan judul metodologi riset, dan beberapa penulis-penulis lama masih menggunakan terminologi riset itu ya, bukan penelitian. Tapi whatever lah, no problem. Yang penting kita paham bahwa riset dan penelitian itu intinya sama. Itu adalah merupakan cara-cara ilmiah di dalam kita mengungkap kebenaran ilmu secara empirik. Saudara, ada dua mazhab penelitian ya yang dikenal di dunia ini. Pertama adalah positivistik, yang tadi sudah disampaikan, yaitu penelitian kuantitatif berbasis angka-angka, wabil khusus berbantuan komputer dan juga atau statistik. Nah, di sini juga menggunakan ada pola manual, atau juga yang seperti yang biasa digunakan ada Excel, nanti ada juga SPSS, SEM dan lain-lain. Inilah alat berbantuan atau perbantuan yang bisa digunakan untuk penelitian positivistik ini. Nah, kemudian puncak daripada positivistik itu katakan di akhir 19 ya, abad 19. Kemudian yang post-positivistik itu relatif di ujung abad 19 sampai abad 20 awal. Sampai hari ini dia menjadi sebuah tren penelitian yang cukup diminati dan digemari, karena adanya kejenuhan orang-orang, para peneliti berbicara atau berjibaku ya dengan angka-angka. Capek mereka. Ada juga titik jenuh orang berhadapan dengan angka itu, sehingga mereka mencoba meramu menemukan sebuah metodologi baru yang dikenal dengan post-positivistik. Post itu kan menunjukkan sesudah. Jadi setelah positivistik maka lahirlah post-positivistik. Jadi artinya kelanjutan atau setelah positivistik lahirlah post-positivistik. Nah, ini umumnya menggunakan penelitian yang berbasis kualitatif. Kualitatif itu ciri khasnya apa? Adalah melakukan triangulasi. Triangulasi itu berasal dari kata dasarnya triangle. Jadi data yang diungkap dengan makna yang sebenarnya, sesungguhnya atau meaningful itu dari tiga sudut. Sudut yang dikatakan triangle itu, yaitu pertama observasi, sudut kedua adalah wawancara, dan sudut ketiga adalah dokumentasi. Nah, maka itu tokoh besar yang kita kenal, yang paling populer di dalam penelitian post-positivistik ini kita kenal seperti Weber. Weber ini awalnya adalah orang kuantitatif yang sangat gandrung dengan dunia angka atau nilai-nilai. Karena beliau sendiri adalah pakar seorang ekonomi ya, ekonom ya, pakarnya beliau. Di samping juga sosiolog. Beliau adalah juga ahli di bidang sosiologi, ahli kemasyarakatan. Nah, tapi beliau juga kayaknya merasa juga sudah sampai titik jenuh dengan metodologi positivistik itu, sehingga beliau melahirkan sebuah temuan untuk post-positivistik kualitatif dengan satu diksi yang kita kenal dengan Verstehen. Verstehen itu dari Weber, itu asli itu ya. Jadi makna Verstehen itu adalah dalam penelitian kualitatif kita mengungkap makna di balik sebuah peristiwa. Kita mengungkap makna di balik sebuah perilaku. Kita mengungkap makna di balik sebuah tindakan seseorang,
sekelompok orang, komunitas, atau jumlah yang lebih besar, termasuk juga dalam sebuah institusi, organisasi, lembaga pendidikan, perusahaan, dan sebagainya. Nah, itu bagi Weber sangat penting, karena dengan mengungkap perstehen, makna di balik sebuah peristiwa itu, dengan mengungkap secara penuh, meaningful, maka sebuah tindakan, perilaku yang dilakukan seseorang itu dapat mengungkap kemengapaan. Tapi dalam kuantitatif, kemengapaan nggak bisa diungkap. Misalnya, mengapa si Fulan itu sakit? Dalam kuantitatif nggak bisa diungkap. Tapi kalau dalam kualitatif bisa. Oh, boleh jadi karena dia kehujanan sehingga demam. Boleh jadi karena dia terinfeksi virus corona sehingga dia kena flu corona. Boleh jadi karena dia kelelahan, mungkin pekerjaan yang terlalu banyak sehingga dia kelelahan, letih, sehingga dia jatuh sakit. Nah, hal-hal seperti inilah yang diungkap di dalam penelitian kualitatif. Itu istilahnya dengan meaningful, makna yang sesungguhnya. Nah, di dalam kuantitatif nggak terungkap itu. Kita hanya mengungkap bagian permukaan luar saja yang dalam penelitian kuantitatif itu. Misalnya kita ingin mengukur sebuah rumah, ya. Nah, mengukur sebuah rumah itu berapa kekuatan, berapa lebar, berapa tinggi, berapa panjang, itu bisa diukur dalam penelitian kuantitatif. Tetapi kalau kita bertanya mengapa orang mendirikan rumah, nggak bisa diungkap dalam kuantitatif. Mengapa orang buat rumah itu perlu di dalamnya ada kamar, nggak bisa diungkap. Mengapa orang bikin rumah perlu ada dapur, nggak bisa diungkap. Tapi kalau pertanyaannya berapa ukuran rumah atau tipe rumah itu bisa diungkap dengan kuantitatif. Ya, berapa jumlah kamar yang ada di rumah itu bisa diungkap dengan kuantitatif. Jadi artinya unsur pertanyaan kemengapaan itu khusus dimiliki oleh pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian kualitatif. Jadi kalau Anda ingin, kalau istilah bahasa sederhana itu, mengungkap hal-hal yang berbau atau terkait dengan permukaan luar dalam hitung-hitungan, dalam jumlah, panjang, tinggi, lebar, itu adalah wilayah penelitian kuantitatif. Tapi kalau Anda ingin mengungkap bagian permukaan dalam, makna-makna di dalamnya, makna orang mendirikan sesuatu, melakukan sesuatu, apapun yang sifatnya perilaku-perilaku yang ingin kita ungkap bagian-bagian dalamnya, itu pertanyaan kemengapaan, dan itu wilayahnya adalah post-positivistik atau penelitian kualitatif. Lahir beberapa penelitian yang kita tahu dalam metodologi ini, yaitu aliran ketiga. Itu populernya di tahun 2000-2004 lah, ya. Buku yang populer ditulis oleh John Brandon, Mixing Method, dalam penelitian itu. Jadi John Brandon itu memberikan metode baru atau metodologi yang mencoba meramu dari kedua model itu, dua mazhab besar itu, positivistik dan post-positivistik. Tapi saya melihat apa yang diramu oleh John Brandon itu gagal, ya. Saya melihat metodologinya gagal karena dia tidak bisa memberikan jalan yang tepat masuknya dari mana gitu. Dia hanya paksa saja kalau kuantitatif, setelah data-data hitungan, setelah analisis data yang sifatnya angka dan nilai, masuk kualitatif. Ya kan nggak bisa main paksa begitu saja kan. Nah kemudian, atau yang kedua, setelah penelitian kualitatif, setelah adanya triangulasi, data-data dianalisis, lalu masuk penelitian kuantitatif. Jadi pintu itu masuknya di bab 4 dia. Langsung tiba-tiba ke sana. Padahal sebuah penelitian itu kan ada desain metodologi. Nah, saya melihat metodologi itu kan punya desain sendiri. Kuantitatif punya desain sendiri, kualitatif punya desain sendiri. Nah, jadi kalau memang dia mau mencoba melakukan mix
di atas dua metodologi penelitian itu sulit untuk bisa dibaurkan, sulit. Tapi kalau dipaksa-paksa, misal penelitian kualitatif, itu kan kita bicara lebih banyak pada aspek narasi. Kemudian masuk nanti adanya angka-angka, misalnya dalam bentuk persentase, misalnya dengan angket, untuk melengkapi data-data permukaan luarnya gitu. Jadi kita dalam bentuk bilangan, angka, tinggi, panjang, lebar misalnya, dilengkapi dengan penelitian yang namanya kuantitatif, tapi tidak sedalam dia menggunakan metodologi yang memang betul-betul masuk ke dalam penelitian positivistik kuantitatif. Atau sebaliknya, penelitian kuantitatif yang sudah didesain begitu ketat, kemudian tiba-tiba nanti kita mau memasukkan data, misalnya narasi, uraian-uraian berupa deskripsi untuk penguatan daripada hitungan-hitungan yang sudah dilakukan dengan kuantitatif atau berbasis komputer itu, ya bisa-bisa saja. Tapi konstruk dari awal, kalau dibangun sebagai sebuah mixing method, di sini agak kesulitan. Nanti kita lihat bagaimana konstruk penelitian kuantitatif, konstruk penelitian kualitatif. Itu sangat beda. Ketika di bab 4, kualitatif dia membolehkan teori muncul untuk triangulasi teori. Sementara dalam penelitian kuantitatif, nggak boleh lagi teori muncul. Nah, ini kan paradoks nanti. Di sini yang menjadi sebuah disrupsi lah ya, disruption dalam sebuah penelitian. Namun ada yang melaksanakan mencoba meramu penelitian itu mixing. Ya sah-sah saja. Namun dalam kaidah keilmuan, secara metodologis, cara-cara yang dilakukan seperti itu agak menyulitkan bagi peneliti, apalagi peneliti pemula yang baru belajar meneliti, baru belajar menulis, ya, baru mau bikin tesis, skripsi, atau juga bahkan S3 yang baru mau bikin disertasi. Itu kan baru belajar menulis. Itu aja amburadulnya kadang-kadang luar biasa gitu. Nah, jadi makanya kalau kita tidak merekomendasikan mixing method itu. Ya, kalau nanti Anda sudah ahli, pakar, ilmuwan, kalau mencoba mixing silakan. Ya, tentu dipahami betul kaidah-kaidah, norma-normanya, dan metodologi yang memang dibangun dari dua model atau dua mazhab itu. Saudara, berikutnya kita bicara pada perspektif hari ini, apa itu paradigma? Ya, paradigma dalam perspektif yaitu ilmiah. Atau paradigma ini di bahasa lain juga dikenal dengan persepsi. Cuma persepsi itu lebih kepada bahasa yang digunakan di dalam manajemen. Sedangkan paradigma dalam metodologi riset. Tapi inti substansinya hampir dekat lah keduanya. Jadi paradigma itu adalah satu cara memaknai, menilai, memandang, memberikan tanggapan terhadap satu objek atau satu fenomena yang tertentu yang terjadi dalam sebuah komunitas, baik lembaga atau juga lingkungan maupun terhadap perilaku manusia. Jadi kata kunci di sini adalah cara kita memaknai, menilai, memandang, dan menanggapi terhadap objek yang kita lihat, kita temukan di luar diri kita. Nah, itulah paradigma. Jadi cara memaknai, atau juga dalam bahasa sederhananya, cara pandang seseorang terhadap objek yang ada di luar dirinya. Keywordnya, cara pandang ini adalah cara kita melihat satu objek dengan persepsi kita dari sudut ilmiah. Sebab kalau kita memandang sesuatu tanpa berpegang pada satu sudut, katakan sudut ilmiah, atau cara-cara yang kita bangun dengan keilmuan untuk mengungkap fakta empiris melalui kajian, analisis, atau riset dilakukan secara prosedural keilmuan. Jadi kalau kita mencoba memandang sesuatu objek tanpa sudut keilmuan, katakan sudutnya ngacak persepsi masing-masing, maka kita bagaikan orang-orang buta. Kita bagaikan orang-orang buta yang mencoba menafsirkan objek yang ada di hadapan kita. Ini dalam pandangan filsafat kan seperti itu. Kalau 9 orang itu disuruh memberikan persepsi terhadap suatu objek di luar dirinya,
maka 9 persepsi yang keluar. Jadi kalau ibaratkan gampang contoh itu, kita mencoba melihat seekor gajah, ya, tapi kita ini semua orang buta terhadap gajah tersebut. Lalu 9 orang ini mencoba meraba gajah yang disuruh ditafsirkan, dipersepsikan. Nah, dari 9 orang mungkin ada yang megang ekornya, ada juga yang memegang belalainya, ada yang memegang gadingnya, ada yang memegang mungkin telinganya, ada yang memegang kaki, ada yang memegang perut, ada yang memegang badannya yang besar itu. Lalu kalau kita tanya, wahai Fulan, bagaimana persepsi Anda tentang gajah yang Anda pegang tadi? Kebetulan dia memegang kupingnya. Lalu apa dia bilang? Oh, gajah itu bagaikan kipas, tipis, kemudian lebar, dan dia bergerak-gerak, meliuk-liuk. Itulah gajah. Nah, yang satu lagi dia memegang ekornya. Oh, gajah itu adalah bulat, panjang, berbulu-bulu, bergerak-gerak. Yang satu lagi yang memegang belalainya. Nah, gitu juga bahasanya sesuai dengan apa yang dia pegang. Satu lagi memegang badannya yang besar. Lalu apa yang dia katakan? Oh, gajah itu besar, tidak bisa kita pegang, paling-paling hanya bisa disentuh. Nah, begitulah persepsi, paradigma seseorang ketika diminta menafsirkan sesuatu objek yang ada di luar dirinya. Nah, inilah kenyataan, realitas, kenyataan yang dimiliki manusia. Artinya apa? Kita punya keterbatasan. Kita punya batasan-batasan persepsi yang kita miliki terhadap objek yang kita akan berikan penjelasan atau juga deskripsi dalam kehidupan ini. Nah, oleh karena itu, supaya pandangan itu sama, supaya persepsi itu adalah pada sudut yang sama, maka di sanalah perlunya adanya sudut pandangnya dari sudut ilmiah, dari sudut keilmuan, sehingga orang melihat, memandang, dan dengan memberikan persepsi yang sama terhadap objek yang diberikan di luar dirinya itu. Nah, itulah gunanya paradigma itu. Jadi dengan adanya paradigma itu, orang akan punya persepsi yang sama terhadap sudut keilmuan, sudut kajian, sudut telaah yang dilakukan oleh orang, sekelompok orang, komunitas terhadap objek yang ada di luar dirinya. Nah, itulah fungsi mengapa paradigma itu penting, perlu ya. Nah, sekarang kita munculkan paradigma itu dari sudut paradigma keilmuan atau paradigma ilmiah, sehingga kita tidak lagi menafsirkan beragam tentang satu objek, tentang satu sudut keilmuan di dalam kita mencari, menelusuri, dan juga mengkaji dan menelaah ilmu-ilmu sesuai dengan nomenklatur keilmuan kita. Inilah pentingnya sebuah paradigma, supaya setiap orang punya persepsi yang satu sudut, satu arah, punya cara pandang terhadap satu sudut, satu arah. Jadi tidak seperti orang-orang buta tadi yang mencoba menafsirkan satu objek, tapi semuanya tidak yang benar karena sudutnya berbeda. Nah, disinilah pentingnya paradigma, melihat, menatap, dan juga memandang dari sudut yang sama, dengan cara yang sama, dengan metode yang sama. Maka juga itulah yang diharapkan, hasilnya sama. Maka itu teori yang ditemukan, dihasilkan oleh seorang pakar, dimanapun tempatnya, dan dilakukan pengulangan penelitian, sama hasilnya, gak ada beda gitu. Jadi kalau beda, pasti bias itu penelitian. Jadi walaupun penelitian itu sudah dilakukan di Amerika, di Eropa, di Cina, di Jepang, dengan teori yang sama, variabel yang sama, hasil juga akan tetap sama. Paling-paling berbeda dalam perspektif analisis atau juga karakter-karakter tertentu dari populasi sampel yang kita teliti. Tapi hasil harusnya sama. Nah, maka itu nanti ketika saudara mendudukkan teori, yang di mana teori itu, misalnya di bab 2 landasan teori itu sudah membuktikan secara teoritik variabel-variabel saudara itu punya pengaruh atau punya korelasi misalnya.
Tapi tiba-tiba dalam penelitian itu tidak berpengaruh dan tidak berkorelasi. Nah, ini dipertanyakan kerangka berpikir Anda, kemudian cara Anda membangun teori, sampailah kepada cara Anda menurunkan simpul-simpul teori dalam bentuk konstruk atau sintesis dan indikator yang kita gunakan. Nah, inilah pentingnya, maka seorang peneliti wajib punya paradigma keilmuan. Artinya dari sudut pandang yang sama, yang cara yang sama, yaitu cara-cara pendekatan ilmiah, keilmuan, maka dimanapun penelitian itu, jika terjadi pengulangan, maka hasilnya akan sama. Inilah ciri-ciri keilmuan itu sendiri, metodologi penelitian itu. Itu juga dikenal dengan metodologi riset. Jadi dari kata dasarnya sudah jelas adalah riset. Nah, riset itu adalah pengulangan, search adalah penemuan. Jadi research adalah pengulangan penemuan-penemuan yang sudah dilakukan oleh para pakar atau ilmuwan kita sebelumnya. Itulah yang kita lakukan kembali, mengulangi apa yang sudah mereka lakukan. Jadi kata dasar dari riset itu ya memang ya betulnya adalah riset, karena dari awalnya dia sudah punya makna riset. Nah, saya tidak tahu dengan perubahan menjadi penelitian itu maknanya lari dari apa yang diinginkan oleh kolumnis, penulis awal daripada riset itu. Jadi yang sebenarnya yang benar itu adalah riset. Jadi penelitian ini adalah adopsi ke dalam bahasa Indonesia yang kita gunakan, yang berasal dari kata dasarnya teliti. Boleh jadi dari sanalah rujukan mengapa orang menjadikan itu penelitian. Jadi orang melakukan penelitian artinya dia melakukan sesuatu yang sangat teliti. Teliti itu ternyata juga dari bahasa Arab yang kata dasarnya tabayun. Tabayun itu adalah teliti maknanya. Direkom dari bahasa Arab, kemudian ini dijadikan dalam bahasa Indonesia. Jadi tabayun kata dasarnya adalah teliti. Jadi penelitian itu dari ungkapan dari sana. Jadi orang-orang yang teliti melakukan penelitian itu adalah melakukan tabayun dan tabayun. Ya, melakukan berbagai verifikasi dengan cara-cara itu, melakukan berbagai cross check, triangulasi kalau dalam istilah penelitian ilmiah akademik. Kemudian pengulangan kembali ini dilakukan oleh pakar yang sebelumnya. Inilah yang kita lanjutkan sebagai calon ilmuwan, calon pakar untuk melakukan penelitian ulang terhadap apa yang sudah ditemukan oleh pakar sebelumnya. Maka itu kalau nanti Anda mencari variabel atau tema-tema penelitian, sebenarnya tidak ada lagi yang baru. Karena apa yang kita ungkap dalam penelitian kita itu umumnya sudah diteliti orang, umumnya sudah dilakukan oleh peneliti sebelum kita. Jadi tidak ada sebenarnya yang baru sama sekali. Maka itu agak aneh kalau ada yang mengatakan, oh kami belum ketemu studi yang relevan dengan penelitian kami lakukan. Nah, jadi yang belum ketemu itu usahanya yang belum ketemu, atau memang buku atau hasil risetnya belum ketemu gitu ya. Kebanyakan usahanya belum optimal, belum maksimal, sehingga apa yang dicari sesuai kebutuhan itu belum ketemu. Untuk itu saudara sekalian, ke depan kita menggunakan istilah keduanya, boleh penelitian, boleh juga dengan istilah lain dengan riset. Jadi kemudian turunan dari metodologi itu ada namanya metode penelitian, yang nanti kita kenal dengan adalah cara-cara, teknik-teknik atau kiat-kiat dalam melakukan penelitian ilmiah. Teknik adalah cara detail terkait dengan pelaksanaan penelitian. Nah, jadi secara detail, secara teknis itu disilakan dengan teknik. Nah, kalau kita bicara masih umum sifatnya tentang bagaimana teknik-teknik kita melakukan penelitian itu namanya metode. Kalau kita masih menggunakan berbagai konsep, pendapat, pandangan para pakar di dalam penelitian kita, itu namanya adalah metodologi. Kita masih melandaskan, menyandarkan berbagai keilmuan metode itu dengan berbagai sumber atau juga pendapat pakar dan ilmuwan dari buku-buku mereka. Nah, inilah beberapa terkait dengan paradigma itu. Nah, kemudian kita mencoba melihat bagaimana kedudukan penelitian ilmiah itu dengan dunia akademis, yang dikenal dengan penelitian ilmiah versus akademis.
Yang pertama, penelitian ilmiah adalah mengungkap kebenaran ilmu secara ilmiah dan secara alamiah dalam perspektif nomenklatur keilmuan. Maksudnya, secara ilmiah itu dikenal dengan istilah penelitian positivistik tadi, kuantitatif. Secara alamiah itu dikenal dengan penelitian yang berbasis kualitatif atau post-positivistik. Ini istilah umum saja sebenarnya. Kedua-duanya adalah penelitian ilmiah. Tapi untuk membedakan mana kuantitatif dan kualitatif, maka dikenallah, dimunculkan istilah ilmiah dan alamiah. Ilmiah itu scientific, sedangkan alamiah istilahnya naturalistik. Jadi meneliti secara alamiah terhadap fenomena dan realitas masyarakat yang kita jadikan situasi sosial. Inilah istilahnya alamiah, naturalistik. Maka itu buku-buku juga banyak nanti ditulis oleh para pakar tentang naturalistik itu, seperti Guba, misalnya Lincoln, itu sudah menulis buku-buku tentang naturalistik itu. Bagaimana penelitian kualitatif itu dilakukan di situasi sosial secara alamiah, istilahnya begitu. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh para akademisi di sebuah perguruan tinggi bertujuan untuk menulis laporan akhir berupa akhir studi itu apakah skripsi, apa juga tesis dan atau disertasi. Itulah laporan akhir dari riset yang dilakukan di perguruan tinggi. Karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi adalah persyaratan untuk memperoleh gelar akademis, sarjana, magister, dan doktor. Skripsi, tesis, dan disertasi ditulis berdasarkan panduan akademis sebuah perguruan tinggi di lingkup fakultas atau pascasarjana. Selain panduan dari fakultas, namun tetap saja menggunakan prosedur metodologi penelitian ilmiah yang bersumber dari buku-buku riset yang ditulis oleh para pakar. Artinya, walaupun fakultas, pasca sarjana misalnya punya sebuah pedoman, buku pedoman atau panduan menulis karya ilmiah. Nah, namun tetap substansi dari buku-buku tersebut dia merujuk pada metodologi penelitian, buku-buku yang ditulis oleh para pakar. Jadi walaupun berbeda, kadang-kadang babnya berbeda. Ada yang membuat di bab 1 itu metodologi penelitian, ada juga di bab 3, ada juga kadang di bab 2. Artinya walaupun berbeda gaya, tapi substansi dari sebuah penelitian tetap merujuk pada buku metodologi penelitian. Nah, tidak pula lari dari buku-buku tersebut. Kemudian penelitian ilmiah versus kebenaran ilmiah. Dalam konteks ini, proses mengungkapkan kebenaran secara prosedural ilmiah dengan menggunakan kriteria kebenaran ilmiah. Nah, tadi persepsi atau paradigma yang kita gunakan itu adalah cara pandang kita untuk mengungkap kebenaran secara prosedur ilmiah dan juga dengan kriteria kebenaran ilmiah. Jadi kalau melihat kebenaran ilmiah dari sudut atau sudut pandang para dukun, paranormal, juga nggak ketemu, karena cara pandangnya atau paradigmanya beda. Dukun dan paranormal itu dia lebih menggunakan indera keenamnya, dan mereka tidak menggunakan prosedur keilmuan secara ilmiah. Nah, kalau di sudut paradigma ilmiah, dia punya cara pandang menggunakan indrawi manusia. Kemudian dia mempunyai objek di dalam mengungkap kebenaran ilmiah itu secara empirik, dunia nyata gitu, yang bisa dilihat, dirasakan, diraba, itulah dunia nyata. Tapi dunia perdukunan paranormal nggak jelas dunianya, yang jelas bukan dunia nyata gitu. Jadi ada istilah dalam filsafat itu nanti mereka masuk dalam wilayah metafisik. Jadi bukan wilayah fisik atau fisika, tapi mereka metafisik. Nah, maka itu dunia ilmiah itu bukan dunia paranormal, tapi dunianya orang normal, bukan paranormal atau abnormal, tapi wilayah dunia normal. Nah, jangan nanti Anda mau meneliti misalnya kerja iblis dalam menggoda manusia ke jalan kejahatan atau kezaliman. Nggak bisa diteliti iblis. Ya, objek yang nggak jelas, situasi sosialnya di mana, atau populasinya di mana, nggak bisa diungkap secara ilmiah. Jadi yang bisa diungkap ilmiah atau kebenaran ilmu itu adalah empiris, yang bisa disentuh, yang bisa masuk wilayah indrawi kita. Di luar itu nggak bisa.
Yang gaib-gaib itu nggak bisa diteliti secara ilmiah atau ilmu. Jadi sekali lagi, kebenaran ilmiah, kebenaran ilmu adalah kebenaran empirik yang masuk akal, yang masuk secara logika. Itulah kebenaran ilmiah, ilmu. Di luar itu bukan wilayah ilmiah atau ilmu. Bisa juga penelitian ilmiah ini untuk mengungkap pengambilan keputusan melalui kebenaran secara ilmiah atau saintifik. Banyak sekali ya orang ambil keputusan, lakukan riset dulu gitu, atau keputusan kebijakan, apalagi yang terkait dengan orang banyak. Nah, harusnya begitu sebuah keputusan yang diambil. Jadi berangkat dari sebuah riset, sehingga datanya dan faktanya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak ujuk-ujuk, bukan karena keinginan pribadi kelompok melakukan sebuah kebijakan tertentu yang kemudian pada akhirnya merugikan orang lain karena keterbatasan periodisasi seorang pemimpin. Ketika periodenya habis, kebijakannya kan terbengkalai, belum tentu diteruskan oleh pimpinan yang baru. Tapi kalau dia hasil riset, hasil penelitian dengan data dan fakta yang diungkap untuk mendukung sebuah keputusan kebijakan, maka itu bisa saja siapa saja nanti yang memimpin, hasil itu bisa diteruskan, bisa dilaksanakan karena data dan faktanya masih tersimpan dengan baik. Kemudian juga kebenaran ilmiah bisa melahirkan pengetahuan dengan melalui riset atau juga melalui penelitian sudah dilakukan. Maka itu di dalam penelitian itu ada dikenal dengan novelty. Novelty itu adalah temuan-temuan yang baru dari hasil penelitian dilakukan. Nah, itulah maka dia bisa melahirkan ilmu. Jadi sebuah novelty dalam sebuah riset atau penelitian. Inilah yang kita perlu pahami. Nah, kemudian kita perlu tahu apa itu kriteria kebenaran ilmiah. Nah, ini kita pinjam dalam konsep filsafat ilmu. Filsafat ilmu memberikan ada 4 kriteria kebenaran ilmiah itu. Pertama, kebenaran secara korespondensi, yaitu kesesuaian antara teori dengan fakta empirik. Itu dikatakan benar secara ilmiah. Misalnya, saya bicara gula itu rasanya manis, lalu saya cicip, ternyata memang manis. Tapi kalau ketika saya cicip gula itu dalam teorinya manis, ternyata ketika saya cicip rasanya asin, berarti itu tidak benar secara koresponden. Artinya tidak sama, tidak matching antara teori dengan fakta empirik. Nah, jadi begitu. Jadi orang yang benar secara koresponden, secara aturan, secara norma, itu sama dengan apa yang dilakukan secara fakta, realita, atau empiris. Itulah kebenaran yang dikenal dengan korespondensi. Nah, yang kedua, ada lagi kebenaran yang dikenal dengan koherensi, yaitu konsisten dari awal sampai akhir. Ya, dari pagi sampai sore, dari satu tempat ke tempat yang lain, sesuai seperti yang saya katakan tadi. Jadi teori itu dimanapun digunakan, sekalipun di Rusia, di Cina, di Jepang, di Indonesia, ketika dia lakukan atau dilakukan riset yang sama, walaupun di tempat yang berbeda, hasilnya sama, tidak beda gitu. Nah, jadi mulai dari perbedaan tempat, waktu, demikian juga dengan sebuah realitas yang kita lakukan secara ilmiah, itu kapanpun dan dimanapun sama. Inilah kebenaran koheren istilahnya itu. Ya, ada sebuah konsistensi tentang pengungkapan daripada fakta empirik itu, dan dimanapun dan kapanpun dia sama. Yang ketiga adalah pragmatis. Pragmatis itu dilihat dari segi manfaat. Jadi kebenaran itu bisa dikatakan benar kalau dia manfaat bagi kehidupan, bagi manusia, maslahat bagi makhluk. Jadi kalau sebuah riset itu dikatakan adalah untuk pemusnah massal, untuk menghabiskan sebuah generasi, untuk menghancurkan sebuah kelompok dengan hasil nanti riset yang dilakukan itu dianggap tidak benar secara ilmiah. Jadi artinya sebuah kebenaran ilmiah itu memberikan kontribusi, manfaat, dan kemaslahatan.
Nah, maka itu tiga hal ini tadi. Yang pertama, korespondensi itu dikenal dengan kebenaran ilmiah secara ontologis. Yang kedua, koherensi, konsistensi itu dikenal kebenaran ilmiah secara metodologis. Dan ketiga, pragmatis dari segi manfaat, fungsi dan kegunaan, itu dikenal dengan kebenaran secara aksiologis. Jadi itulah beberapa ilmu yang sering kita pahami: ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Terakhir, kriteria ini adalah performatif. Performatif ini adalah wujud empiris. Apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan itu logis, masuk akal, dan itulah yang diwujudkan di dalam realita, kenyataan. Jadi tidak dia merupakan halusinasi, bukan imajinasi. Karena ada nanti orang-orang yang peneliti yang nakal, dia tidak melakukan penelitian. Dia hanya di rumah saja, di belakang meja. Tapi hasil penelitiannya keluar. Nah, itu adalah hasil imajinasi, imajiner, dan juga atau hasil dari berbagai halusinasi, hayalan-hayalan seseorang. Jadi sekiranya dia bikin laporan, seakan-akan laporan itu adalah pengungkapan fakta empirik yang sebenarnya. Padahal dia nongkrong di rumah saja, membuat laporan itu, atau disilakan dengan laporan palsu. Nah, di sini biasanya akan terjadi bias, karena kebenaran itu penuh dengan kebohongan dari seorang peneliti. Maka itu tidak masuk dalam kriteria kebenaran ilmiah. Kalau kita dosen, termasuk juga pembimbing, sangat mudah mengenali data itu bohong atau bias atau tidak. Karena data itu seakan-akan bicara, mengungkap bahwa mereka adalah data palsu. Mereka adalah data-data yang penuh dengan fitnah. Mereka mengatakan bahwa data-data yang mereka tampilkan itu adalah data-data yang dimanipulasi. Nah, ini akan ketahuan dalam sebuah penelitian yang dilakukan. Ketahuan sangat mudah ya untuk mengenali berbagai hal-hal demikian. Nah, kemudian dalam ini terakhir mungkin untuk paradigma ini secara lebih khusus spesifik itu juga dituangkan di dalam sebuah sistematika atau prosedur penelitian ilmiah. Ada 5 bagian penelitian ilmiah itu yang kita perlukan paradigma di dalam memberikan persepsi atau sudut pandang kita. Pertama, mulai dari desain judul penelitian. Di sana ada problem yang nanti dirancang dalam rumusan-rumusan atau desain yang logis di dalam bab 1. Biasanya gitu. Jadi riset itu harus logis dan rasional. Itu di bab 1 itu harus ada paradigma kita. Jadi artinya bagaimana kita meyakinkan orang secara logis. Bagaimana kita meyakinkan orang bahwa penelitian dengan judul yang kita siapkan itu layak dilanjutkan. Itu perlu paradigma yang tajam dan juga dalam yang dituangkan pada bab 1. Sehingga paradigma kita itu akan menentukan daya tarik, arah, demikian juga keyakinan-keyakinan orang terhadap penelitian yang kita lakukan. Dan itu layak diteruskan atau dihentikan. Nah, ini perlu paradigma di bab 1 yang sangat tajam, melihat titik fokus pembahasan secara naratif yang kita tuangkan. Pada bagian kedua, bab 2 nanti ada landasan teori. Ini juga diperlukan sebuah paradigma terhadap teori-teori yang kita butuhkan. Apakah itu terkait dengan teori formal? Teori formal itu ada teori yang sudah dibuktikan, sudah diungkap kebenarannya, dan sudah terukur. Itulah teori-teori yang formal, model yang sudah dilakukan oleh seorang pakar atau peneliti. Ada juga nanti yang melengkapi untuk teori-teori formal itu seperti konsep-konsep, definisi, pengertian. Itu juga dibutuhkan selain untuk memperkaya, tapi juga untuk sebagai aksesoris memperindah tulisan kita, agar tulisan itu juga punya pengawalan konseptual yang kuat, sehingga teori-teori yang kita gunakan lebih berdaya guna, lebih bermakna, dan lebih bisa kita ungkap secara lebih luas dengan dukungan berbagai konsep-konsep yang kita butuhkan dalam sebuah paper atau juga disertasi, tesis, atau juga skripsi yang kita bikin. Pada bagian ketiga, yaitu bab 3 nanti adalah desain metodologis. Di sini kita perlu memberikan secara lebih spesifik paradigma kita, yaitu metodologinya. Apakah pakai mazhab kuantitatif, positivistik, atau mazhab post-positivistik, yaitu dengan mazhab yaitu kualitatif.
Nah, itu punya gaya dan karakter sendiri. Maka itu kalau saya selalu menyarankan, gunakan bab 3 itu buku yang sudah terstandar. Jadi jangan ngacak. Kalau kita punya koleksi 10 buku metodologi penelitian, nggak perlu masuk semua. Ambil satu buku yang betul-betul menjadi pegangan kita, sandaran kita, guidance kita untuk penelitian itu. Misalnya buku Creswell misalnya. Nah, gunakan dari mulai awal sampai akhir. Kalaupun buku lain kita gunakan hanya untuk komplement, melengkapi. Tapi yang menjadi mainstreamnya, yang memang menjadi pegangan utama kita adalah satu buku yang menjadi sandaran sampai selesai. Begitu. Pada bagian keempat adalah kita meramu nanti berbagai data, baik dengan kuantitatif ataupun kualitatif. Kuantitatif dengan berbasis komputer, bagaimana paradigma kita melihat angka-angka itu, kemudian menuangkannya dalam sebuah analisis, sehingga pada akhirnya bertemulah besaran-besaran kontribusi, pengaruh atau korelasi antar variabel. Ini juga paradigma yang kita berikan, sudut pandang kita dari segi pengaruh atau juga dari segi korelasi. Pun begitu juga kalau penelitian yang kualitatif, paradigma kita adalah terfokus pada triangulasi, yaitu dari data yang berasal dari triangle, 3 data, observasi, wawancara, dan dokumentasi, lalu dilakukan dengan triangulasi teori. Maka itu di bab 4 kita masih menampilkan teori-teori dalam penelitian kualitatif. Kenapa? Karena teori adalah bagian daripada triangulasi. Nah, ini cukup banyak pro kontra ya, yang menganggap ngapain bab 4 masih muncul teori. Nah, mereka tidak lihat paradigma kualitatif itu, teori itu bongkar pasang. Ada istilahnya switch off, switch on, atau switch off, atau switch on, switch off, bongkar pasang. Artinya dalam penelitian kualitatif, teori itu tidak permanen. Jadi ketika di landasan teori bab 2 kita sudah bangun, no problem. Tiba-tiba di lapangan, apa yang kita bangun teorinya di bab 2 itu tidak nyambung, tidak matching. Ya, tidak bisa digunakan. Mungkin kita akan ganti teori baru yang sesuai dengan kebutuhan kita yang kita temukan di lapangan. Nah, itulah yang istilahnya dengan switch on, switch off. Jadi teori dalam kualitatif masih bisa bongkar pasang. Dan fungsi teori pada bab 4 itu adalah untuk triangulasi. Wajib ada dalam penelitian kualitatif. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa bab 4 itu tidak perlu teori, nah berarti dia tidak paham penelitian dengan post-positivistik, penelitian kualitatif. Ya, wajib ada pada bab 4 itu kalau penelitian lapangan. Kemudian yang bagian kelima, apa yang kita perlukan paradigma kita di sini adalah kita melihat dari sudut simpul, kesimpulan daripada penelitian kita. Yang disimpulkan itu apa? Adalah pada bab 4. Bab 1 problemnya dijawab pada bab 4. Bab 4 disimpulkan pada bab 5. Nah, disinilah paradigma kita cara memandang. Yang kita bahas sekian banyak itu, berhalaman-halaman ya, berpuluh-puluh halaman, ratusan halaman, itulah yang disimpulkan. Itulah yang dirangkum menjadi beberapa pointer sesuai dengan pointer masalah yang ada di bab 1. Itulah diungkap dalam kesimpulan pada bab 5. Dan ingat, pada kesimpulan itu tidak boleh lagi ada data-data numerik, angka-angka kalau dalam penelitian kuantitatif. Jadi angka-angka tidak boleh lagi. Semuanya adalah dalam bentuk naratif atau deskripsi, dan itu pun singkat, tidak banyak. Jadi betul-betul apa yang kita simpul itu adalah merupakan rangkuman dari simpul bab 4 yang strukturnya adalah struktur menjawab dari struktur bab 1, yaitu masalah. Nah, itu. Kemudian nanti di bab 5 ini juga ada namanya, istilahnya implikasi ya. Aplikasi itu adalah temuan baru atau pikiran-pikiran segar kita yang kita tuangkan di dalam pembahasan-pembahasan, sehingga implikasi itu adalah, ada yang mengatakan, pikiran-pikiran segar kita yang baru, kebaruan yang kita keluarkan, yang kita hasilkan dari sebuah riset yang kita lakukan, apakah kualitatif maupun kuantitatif. Sehingga kalau orang meneliti disertasi, jika dia belum punya novelty, termasuk juga Anda nanti, penelitian itu belum selesai karena dia belum menemukan sesuatu yang baru, something new dari penelitiannya.
Jadi baru hanya mengalir, menyampaikan apa adanya di lapangan. Nah, tapi diperlukan sebuah riset itu, ada formula yang baru yang kita temukan. Ada kebaruan dari sebuah penelitian yang kita lakukan. Sehingga kebaruan-kebaruan itulah yang diistilahkan dengan novelty atau something new dari sebuah penelitian yang kita lakukan. Nah, itulah saya kira pengantar kita bicara tentang paradigma. Jadi kembali saya rangkum bahwa paradigma itulah adalah cara pandang seorang peneliti dengan cara pandang adalah sudut keilmuan atau ilmiah. Jadi supaya apa? Cara pandang ini supaya siapapun kita yang melakukan penelitian ilmiah, dimanapun tempatnya, karena sifatnya penelitian ilmiah itu adalah riset, pengulangan kembali temuan-temuan apa yang sudah dilakukan orang sebelum kita, maka penelitian itu pun hasilnya tidak akan jauh beda dari paradigma mereka dan paradigma kita yang melakukan penelitian ilmiah dari sudut yang sama secara ilmiah atau mencari kebenaran secara ilmiah atau secara keilmuan. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pengantar kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.